mereka mengasihi. Jadi ada ininya, ada naik turunnya gitu. Kadang-kadang naik, terus kalau misalkan lagi moodnya nggak enak turun ya, gitu kan. Aduh, males berdoa, males saat teduh kan bisa gitu kan? Ya. Bisa. Jadi emosional, bisa tiba-tiba marah gitu. Tapi pas lagi sadar, naik lagi, gitu kan ya. Gitu. Ntar turun lagi gitu, manusia kan gitu, naik turun, naik turun. Nah ini adalah cara Yesus untuk membungkam. Ini adalah cara Yesus untuk membungkam ahli Taurat itu, orang Farisi. Jadi supaya mereka tidak berbangga hati, karena orang-orang Farisi ini, orang Farisi, orang ahli Taurat ini, mereka adalah orang-orang yang merasa paling suci. Mereka adalah orang-orang yang merasa paling pintar, orang-orang yang paling rohani, yang bisa dengan mudahnya menghakimi orang lain, menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain. Mereka merasa yang paling dekat sama Tuhan, begitu. Sehingga mereka merasa layak untuk membuat orang lain merasa down, gitu. Nah ini cara Tuhan untuk membungkam mereka. Jadi kalau misalkan tanya ke saya, apakah ayat ini masih relevan untuk dipakai gitu, untuk anak-anak Tuhan? Saya katakan tidak, nggak relevan ayat ini sebetulnya. Walaupun ini Tuhan Yesus yang ngomong, ya, karena kita perlu lihat Tuhan Yesus ngomongnya sama siapa. Tuhan Yesus ngomongnya sama orang-orang yang sombong hatinya. Tuhan Yesus ngomong sama orang-orang yang berbangga diri, supaya dibungkam. Jadi kalau misalkan kita merasa adalah orang yang sombong, berbangga hati dan perlu dibungkam, mungkin ayat ini baru cocok gitu. Supaya tahu bahwa oh iya ya, aku nggak bisa ternyata. Dan makanya di ayat kita buka di 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4, maaf, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Di sini ada perbedaan ya. 4 ayat yang ke-10 dibilang inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Wah. Ya. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Wow. Matius 22 tadi dibilang kasihilah Tuhan Allahmu. Gitu ya. Tapi kenapa ayat ini dibilang bukan kita yang mengasihi Tuhan? Tapi justru Tuhan yang mengasihi kita. Kok ada perbedaan di sini? Karena yang menyaksikan itu siapa? Tuhan berbicara kepada orang-orang yang sombong hatinya. Orang-orang yang sombong hatinya perlu dikasih tahu ayat itu. Supaya mereka bungkam, karena mereka tahu, mereka sadar, oh iya ya, mereka nunjuk-nunjuk orang lain, kesalahan orang lain. Padahal di dalam hidup mereka, Tuhan tahu. Mereka udah ngelakuin apa aja nih, gitu. Makanya, inilah kasih itu. Kasih itu adalah Tuhan yang mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Wow, luar biasa banget kan? Iya. Dan makanya ketika aku lihat ayat ini, aku jadi udah tidak lagi berbangga bahwa kasihku kepada Tuhan, tapi aku lebih bangga kepada kasihnya Tuhan kepada aku. Karena aku jujur, aku sebagai manusia juga bisa naik turun sama Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah naik turun sama aku kasihnya. Tuhan selalu stabil sama Revo, sama seluruh teman-teman yang lagi menyaksikan video ini juga. Tuhan itu gak pernah mut-mutan mencintai kita. Ya. Sekalipun ada area di mana yang kita suka gagal, ya kan? Ada area di mana kita lemah, tapi Tuhan tetap mencintai kita. Tuhan tahu, tapi Dia tetap mencintai kita. Dia stabil, Dia tidak naik turun.
dia nggak kagetan, ih ya ampun kenapa begitu, enggak. Dia tahu, tapi dia tetap memilih untuk mencintai kita. Wow. Makanya dibilang Tuhan itu nggak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yes. Amin. Ya. Amin. Amin. Manusia bisa berubah-berubah gitu, Revo. Wow. Manusia bisa berubah-berubah. Ya, tapi Tuhan tidak bisa berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Gitu. Oke. Terus ada lagi nggak perintah dari Tuhan terhadap murid-murid di dalam mengasihi itu, Kak? Nah, itu dia. Makanya yang tadi, ayat yang tadi itu, yang Matius 22 ayat 37 sampai 40, itu kita udah tahu itu untuk siapa ya, ditujukan untuk siapa. Itu ditujukan untuk orang Farisi. Nah, makanya setelah kita harus tahu dulu dasarnya ini, bahwa Tuhan Yesus itu kan dua hukum itu adalah rangkuman dari seluruh hukum Taurat. Ya. Dan kita perlu ingat di sini bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat.